Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Fa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, lalu diciptakan dari pasangannya dari jiwa yang satu itu pasangannya, dan dikembangbiakkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi atas semua perbuatan. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat yang pertama. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, seperti yang sudah kita bacakan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Menariknya dalam ayat ini, perintah takwa dan silaturahim itu disebutkan dalam ayat yang sama secara berbarengan. Kata Allah, ittaqullah wal arham. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubunganmu dengan sesama manusia. Kenapa Allah satukan perintah takwa kepada Allah dengan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia? Seakan ini menjadi isyarat bahwa ketakwaan seseorang kepada Allah tidaklah berguna jika tidak diimbangi dengan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Tidaklah ada gunanya ibadah yang banyak kepada Allah jika hubungannya buruk dengan sesama manusia. Karena itulah dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak ada uang dan tidak ada harta. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamati bis salatin wa zakatin wa hajjin. Orang yang pada hari kiamat datang membawa ibadahnya yang banyak menghadap Allah. Dia salat berjamaah, tambah salat sunat, salat malam, puasa, wajib, sunat, haji, umrah, sedekah, dan ibadahnya sangatlah banyak. Tetapi kata Nabi, kan syatama haza, di dunia lidahnya sering menyakiti perasaan orang. Kalau dia bicara, orang tersakiti oleh pembicaraannya. Kalau dia menulis sesuatu di media sosial misalnya, banyak orang tersinggung dengan ujung-ujung jarinya. Wa daraba haza, tangannya mensakiti orang. Tangan tidak mesti hanya dalam pengertian memukul orang, tapi ketika seseorang berkuasa lalu dia semena-mena kepada orang, seenaknya memasukkan orang ke penjara, menangkap orang-orang yang berbeda pandangan dengannya,
Maka kata Nabi, dia akan mencari semua orang itu nanti di akhirat. Kalau ada mulut kita sering menyakiti orang, kalau ada tangan kita sering menzalimi orang karena kita sedang berkuasa, maka kata Nabi, dia akan mencari semua orang nanti di akhirat. Para hadirin, mencari orang ini tidak mudah di akhirat, karena semua manusia berkumpul di padang mahsyar, padang yang maha luas, tak terhingga luasnya. Manusia semua berkumpul tanpa busana, tanpa pakaian. Matahari didekatkan ke kepala kita. Haus tidak bisa digambarkan ketika itu. Ada yang sebagian leher manusia putus, kata Nabi. Dan kita akan berdiri dalam suasana yang mencekam selama 50.000 tahun, dalam hadis riwayat Abu Ya'la. Ketika itulah kita akan mencari semua orang yang pernah kita zalimi dan kita sakiti di dunia ini. Andai kita menemukan orang itu, kata Nabi, maka yang bersangkutan hanya menyerahkan amalnya kepada orang yang pernah dia sakiti itu. Andai amal dia sudah habis, uhizat min zunubihim, dia dilemparkan ke neraka. Itulah orang yang bangkrut kelak di akhirat. Siapa orang yang bangkrut, kata Nabi? Orang yang amalnya terlalu banyak, tidak terhitung amalnya, tapi masalahnya dengan manusia juga tidak kalah banyaknya. Karena itulah dia akan kehabisan semua amalnya, bahkan memikul dosa orang yang pernah dia sakiti. Kata para hadirin, jangan pernah menyakiti orang lain. Jaga lidahnya, jaga tangannya, jangan sampai menzalimi dan mengurangi hak-hak orang. Karena itulah Allah menyandingkan perintah takwa dengan perintah menjaga hubungan baik. Karena tidak ada gunanya amal ibadah kita kelak ketika hubungan kita dengan manusia tidak berjalan dengan harmoni. Karena itulah, kalau kita baca surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 43, ketika penghuni neraka kelak ditanya oleh penduduk surga, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat, walam naku nut'imul miskin, dan dulu kami tidak peduli kepada orang miskin. Jangankan menyakiti manusia, tidak peduli kepada sesama pun menyebabkan seseorang masuk neraka. Itu yang diucapkan penduduk neraka ketika ditanya tentang sebab mereka masuk neraka. Mereka menjawab, dulu kami tidak salat dan dulu kami tidak peduli kepada orang miskin. Karena itulah Allah mengancam orang yang salat dengan neraka wel. Fawailul lil musallin, neraka wel bagi semua orang yang salat. Siapa yang salat yang masuk neraka? Allazina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya, bukan lalai dalam salatnya, lalai dari salatnya. An salatihim, bukan fi salatihim. Apa maksud lalai dari salat? Dia salat, tapi salat itu tidak tampak dalam kehidupannya. Dia salat Allahu Akbar, mengakui Allah Maha Besar. Dalam setiap perpindahannya Allahu Akbar, berdiri Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Tapi ketika dia sedang susah, dia gelisah dan berkeluh kesah, lupa dia Allahu Akbar dalam hidupnya. Allahu Akbar hanya ada dalam salatnya. Itulah yang celaka, yang tidak tampak Allahu Akbar dalam hidupnya. Dia salat ditutup dengan Assalamualaikum, menebarkan kedamaian kiri dan kanan, mengabarkan keselamatan kepada orang yang di sampingnya. Tapi setelah salat, dia sering menyakiti orang, dia sering menzalimi orang, tidak berbaikan dengan manusia. Itulah yang celaka, yang masuk neraka. Kenapa? Dia tidak menampakkan Assalamualaikum dalam hidupnya. Assalamualaikum hanya ada di atas sajadahnya. Itulah yang lalai dari salatnya. Yang kedua, hal yang menarik dari ayat ini,
ketika Allah menyuruh kita menyambung hubungan baik, menjaga relasi dengan manusia, maka Allah hanya menyebutkan objeknya, wal arham. Ada kata kerja atau predikat yang dibuang, wasilu al arham, dan sambunglah hubungan baik. Kenapa kata menyambung ini dibuang Allah? Yang ada hanya arham. Ini menjadi isyarat bahwa menjalin hubungan baik dengan sesama itu kebutuhan kita. Karena ini kebutuhan, maka tidak perlu diperintah. Sama dengan makan, karena kebutuhan tak perlu disuruh makan. Karena orang yang butuh dan perlu makan, dia akan makan tanpa diperintah. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah kebutuhan setiap kita. Karena itu tidak perlu Allah perintah. Karena manusia diingatkan Allah dalam wahyu yang pertama turun. Allah ingatkan kita dengan asal kejadian kita dari alaq. Khalaqal insana min alaq. Yang menciptakan manusia dari alaq. Para hadirin, wahyu yang pertama kali Allah turunkan bukan memerintahkan salat, bukan memerintahkan puasa, zakat, haji. Tetapi wahyu yang pertama turun agar kita membangun hubungan baik dengan sesama, yang itu tampak dari pilihan kata alaq. Kata alaq itu kalau dibuka kamus artinya sesuatu yang menggantung, sesuatu yang sifatnya tergantung, itu namanya alaq. Karena itu lintah dalam bahasa Arab disebut alaq, karena dia menggantung di tempat dia menghisap darah. Secara ilmu pengetahuan, setelah terjadinya pertemuan sel sperma dengan telur, maka zigot itu menempel di rahim seperti lintah. Itulah yang disebut alaq. Jadi alaq itu kata sifat, sesuatu yang sifatnya menempel atau menggantung. Kenapa manusia diingatkan Allah dari asal kejadiannya dari alaq? Allah ingin mengingatkan kita bahwa manusia ini makhluk yang memiliki ketergantungan kepada yang lain. Manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Karena itu dia butuh orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Coba kalau kita mau berhitung, tidak ada satupun perbuatan yang bisa kita lakukan kecuali dibantu orang. Coba kita makan saja. Berapa ribu orang yang membantu kita sampai kita bisa menyuap nasi. Cobalah kerjakan sendiri. Mulai dari membajak sawah sampai membuat kompor, air, segala macam, urus sendiri. Terlalu panjang urusan kita untuk bisa makan. Berapa ribu yang membantu kita bisa kita makan. Itu bukti kita butuh orang. Jangankan perkara yang besar-besar, untuk tertawa saja kita butuh orang. Begitu hebatnya ketergantungan manusia kepada yang lain. Karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Karena itulah manusia dalam Al-Quran disebut ins. Ins itu artinya lembut, lawannya jin yang artinya kasar. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia makhluk yang lembut dan santun. Tapi kemudian kelembutan ini bisa berubah menjadi kasar dan beringas. Kata Allah, kalla innal insana la yatgha. Manusia akan berubah jadi makhluk yang kasar. Kenapa dia kasar? Ar-ra'ahu stagna. Ketika dia merasa dirinya tidak perlu dengan orang lain. Ketika manusia merasa dirinya sudah cukup, tidak perlu dengan orang lain, maka ketika itu manusia akan berubah menjadi makhluk yang kasar. Ketika kekasaran itu terjadi, hubungan menjadi retak, keharmonisan menjadi hilang, hingga bahkan bisa berubah menjadi permusuhan dan saling benci. Karena itu pengembalian manusia kepada fitrah adalah dengan cara saling bermaafan. Dan itulah yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Kata Allah, in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu ingin kembali kepada fitrahmu sebagai makhluk yang penyayang, maka bukalah pintu maaf dan datangilah mereka yang engkau zalimi. Mintalah kerelaan dan kehalalan dari mereka. Inilah waktunya, momennya
kita kembali kepada fitrah sebagai makhluk yang lembut, makhluk yang butuh orang, makhluk yang memiliki ketergantungan kepada sesama. Mari kita selesaikan semua persoalan di antara kita dengan cara saling mendatangi dan saling meminta dan memberi maaf. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.